Selamat berjumpa kembali dengan saya Thomas Lewar dalam pembelajaran fisika SMA kelas 12 materi listrik statis. Ini adalah video pembelajaran kelima dalam rangkaian pembelajaran listrik statis yang sebelumnya kita telah mempelajari gaya listrik pada tiga muatan yang membentuk segitiga, dan video pembelajaran kita kali ini kita mempelajari medan listrik dan kuat medan listrik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini, jangan lupa subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Nah, kita memulai pembelajaran kita ini dengan meninjau medan listrik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, kita tinjau dulu atau kilas balik materi yang pernah kita belajar di kelas 10, yaitu medan gravitasi. Medan gravitasi adalah daerah di sekitar benda-benda bermassa di mana gaya gravitasinya masih dirasakan. Misalnya bumi. Kita semua berada di atas permukaan bumi dan kita berada di dalam medan gravitasi bumi. Sehingga benda-benda yang berada di medan gravitasi bumi ketika jatuh akan menuju ke permukaan bumi. Kenapa? Karena masih ada gaya gravitasi antara benda-benda tersebut dengan bumi. Dan kenapa benda tersebut jatuh ke permukaan bumi? Karena benda tersebut memiliki massa jauh lebih kecil dari massa bumi, sehingga benda-benda itu ditarik oleh bumi sebesar gaya gravitasi antara keduanya. Nah, bagaimana dengan medan listrik? Nah, sekarang kita perhatikan, ini ada sebuah muatan listrik bermuatan positif dan diberi nama Q. Ya. Muatan listrik juga di sekitarnya ada medan yang disebut dengan medan listrik, dan sekarang kita gambarkan dengan daerah di sekitar muatan Q ini berwarna merah muda. Dan ini adalah garis batas medan listrik. Artinya bahwa di luar garis batas ini bukan medan listrik dari muatan listrik ini. Sedangkan di dalam garis batas ini merupakan medan listrik dari muatan Q. Untuk membuktikan bahwa di permukaan muatan Q ini ada medan listrik, kita menggunakan muatan uji, yaitu Q0. Dan biasanya muatan uji adalah muatan positif. Ketika muatan uji ini berada di luar medan listrik dari muatan Q besar, maka tidak ada gaya listrik antara keduanya. Tetapi ketika kita memindahkan muatan listrik ini di dalam medan listrik muatan Q ini, maka antara Q dan Q0 akan terjadi gaya listrik, yaitu tolak-menolak. Atau muatan Q0 atau muatan uji ini akan ditolak oleh muatan Q. Kenapa? Karena pada gaya Coulomb atau gaya listrik terjadi dua kemungkinan, yaitu gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Ya. Dan sekarang kita beralih ke muatan negatif. Perhatikan, ini adalah benda bermuatan negatif. Ya. Dan di sekitar benda bermuatan negatif juga memiliki ruang atau daerah yang disebut dengan medan listrik, yaitu daerah di mana gaya listriknya masih dirasakan. Dan kita membuktikan dengan menggunakan muatan uji, ya. Q0 ini muatan uji, dan muatan uji itu harus muatan listrik positif. Ketika berada di luar medan listrik dari muatan Q besar, maka tidak ada interaksi gaya listrik antara kedua muatan ini. Tetapi ketika muatan uji ini kita pindahkan ke dalam medan listrik dari muatan Q besar, maka akan terjadi gaya listrik, yaitu tarik-menarik. Atau ketika muatan uji diletakkan di dalam medan listrik sebuah muatan negatif, maka
muatan uji itu akan ditarik. Perhatikan vektor gaya tariknya ini adalah menuju, sedangkan pada muatan positif vektor gaya listriknya menjauhi pada muatan uji. Kesimpulannya adalah medan listrik adalah daerah di sekitar muatan di mana gaya listrik masih dirasakan, atau daerah di sekitar sebuah muatan di mana muatan lain yang ketika didekatkan masih terjadi gaya kolom atau gaya listrik. Oke, kita lanjutkan. Medan listrik di sekitar muatan digambarkan dengan menggunakan garis-garis gaya listrik. Seperti pada medan gravitasi digambarkan dengan menggunakan garis-garis gaya gravitasi. Sedangkan pada medan listrik digambarkan dengan menggunakan garis-garis gaya listrik. Garis-garis gaya listrik merupakan garis-garis imajiner yang menggambarkan model medan listrik di sekitar muatan. Dengan syarat yang pertama, garis-garis gaya listrik tidak pernah saling berpotongan, hanya saling bersinggungan. Yang kedua, garis-garis gaya listrik yang rapat menandakan medan listrik yang kuat. Dan yang ketiga, garis-garis gaya listrik yang renggang menandakan medan listrik yang lemah. Nah, bagaimana bentuk medan listrik di sekitar muatan listrik? Nah, kita perhatikan animasi berikut. Ya, medan listrik di sekitar sebuah muatan listriknya. Nah, sekarang kita mempelajari medan listrik di sekitar sebuah muatan listrik. Nah, sekarang kita memiliki sebuah muatan positif, ya. Bagaimana medan listrik di sekitar sebuah muatan positif yang digambarkan dengan menggunakan garis-garis gaya listrik. Perhatikan animasinya. Oke, dan yang berwarna merah ini adalah garis-garis gaya listrik. Nah, garis-garis gaya listriknya berarah radial keluar atau menjauhi muatan. Artinya bahwa garis-garis gaya listrik pada muatan positif berarah radial keluar atau menjauhi muatan. Nah, sekarang kita berpindah ke muatan negatif. Perhatikan animasinya. Ya. Dan yang garis-garis berwarna biru ini adalah garis-garis gaya listrik. Nah, garis-garis gaya listriknya berarah radial ke dalam atau mendekati muatan. Artinya bahwa garis-garis gaya listrik di sekitar muatan negatif berarah radial ke dalam atau mendekati muatan. Ini kebetulan digambar dalam bentuk 2 dimensi, tetapi kalau dalam bentuk 3 dimensi maka garis-garis gaya listriknya ini dalam segala arah, ya, menuju muatan. Kenapa pada muatan negatif garis-garis gaya listriknya mendekati muatan, dan kenapa pada muatan positif garis-garis gaya listriknya menjauhi muatan? Nah, kita singgung sebelumnya bahwa ketika muatan uji didekatkan pada muatan positif, maka muatan uji tersebut ditolak dengan vektor gaya listriknya menjauhi, sehingga garis-garis gaya listriknya pun digambarkan menjauhi muatan positif. Dan sebaliknya, ketika muatan uji didekatkan pada sebuah muatan negatif, maka muatan uji akan ditarik dengan vektor gaya listriknya menuju muatan ini, sehingga garis-garis gaya listriknya menuju atau mendekati muatan. Oke, kita lanjutkan. Medan listrik di sekitar dua muatan listrik. Nah, tadi di sekitar sebuah muatan listrik, yang sekarang adalah di sekitar dua muatan listrik. Nah, yang pertama muatan positif dan negatif. Nah, kita memiliki dua muatan, ini muatan positif dan muatan negatif. Bagaimana medan listrik di sekitar muatan positif dan negatif yang didekatkan? Dengan acuan bahwa pasti dari muatan positif keluar dan pada muatan negatif masuk. Maka kita perhatikan animasi berikut.
Oke. Nah, garis-garis gaya listriknya keluar dari muatan positif dan masuk pada muatan negatif. Perhatikan. Karena antara muatan positif dan muatan negatif terjadi gaya listrik tarik-menarik atau gaya kolom tarik-menarik, maka gaya listriknya menyambung. Ya, garis-garis gaya listriknya menyambung. Ya. Di mana keluar dari muatan positif dan masuk pada muatan negatif. Yang berikut adalah muatan positif dengan positif. Kita memiliki dua muatan, positif dan positif. Bagaimana garis-garis gaya listrik atau medan listrik di sekitar dua muatan ini? Perhatikan animasi berikut. Iya. Bahwa garis-garis gaya listriknya adalah keluar dari muatan. Baik muatan yang pertama juga keluar, muatan kedua juga keluar. Tetapi mereka tidak bertemu ya, kedua garis-garis gaya listrik ini tidak bertemu. Hanya bersinggungan seperti kita belajar kurva atau grafik asimtot pada matematika. Ya. Jadi garis-garis gaya listrik pada kedua muatan keluar meninggalkan muatan dan tidak saling berpotongan. Dan kita lanjutkan ke muatan negatif dengan negatif. Oke, dan sekarang kita memiliki dua muatan. Ini muatan negatif dan negatif. Bagaimana bentuk medan listrik atau garis-garis gaya listrik pada kedua muatan? Jika didekatkan, perhatikan ya, bahwa garis-garis gaya listrik pada kedua muatan masuk menuju muatan dan tidak saling berpotongan. Perhatikan ya, baik muatan pertama dan muatan kedua garis-garis gaya listriknya adalah masuk menuju muatan. Jadi itu adalah bentuk-bentuk garis-garis gaya listrik di sekitar muatan, baik muatan tunggal maupun dua muatan. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa subscribe. Dan sekarang kita masuk ke kuat medan listrik. Nah, sekarang ini ada sebuah muatan Q dan di sekitarnya ada medan listrik. Dan ini adalah muatan uji Q0. Ketika diletakkan di luar medan listrik muatan Q besar, tidak ada gaya listrik yang terjadi antara keduanya. Tetapi ketika kita pindahkan ke dalam medan listrik, maka terjadi gaya listrik tolak-menolak. Ya. Dan jika besar muatan Q ini jauh lebih besar dari muatan Q0, maka muatan Q0 akan didorong keluar ya dengan besar gaya sebesar F, dan F ini adalah gaya listrik atau gaya kolom. Perbandingan antara gaya listrik yang menolak atau menarik muatan uji terhadap besar muatannya itu sama dengan kuat medan listrik. Ya. Jadi kuat medan listrik disimbolkan dengan E sama dengan F, gaya listrik kuat medan listrik sama dengan gaya listrik dibagi dengan muatan. Atau gaya listrik sama dengan muatan dikalikan dengan kuat medan listrik. Atau F sama dengan Q0 kali E. Ya, jadi persamaan ini adalah hubungan antara gaya listrik dengan kuat medan listrik. Nah, kita lanjutkan. F ini adalah gaya listrik antara muatan Q besar dengan muatan uji Q0. Maka gaya listriknya adalah K kali Q besar kali Q0 bagi R kuadrat. R adalah jarak antara keduanya dibagi lagi dengan Q0. Ya, maka secara matematika kita buat seperti ini. K kali Q kali Q0 bagi R kuadrat kali 1 per Q0. Nah, Q0 bagi Q0 1, maka kuat medan listriknya sama dengan K kali Q per R kuadrat. Ya, atau sama dengan K kali Q kecil per R kuadrat. Ya. Jadi ini adalah persamaan kuat medan listrik. Nah, kuat medan listrik adalah besaran vektor. Untuk menentukan besar kuat medan listrik atau nilai dari kuat medan listrik kita menggunakan persamaan ini. Tetapi juga harus dapat menentukan arahnya.
Kenapa? Karena besaran vektor memiliki dua makna, yaitu nilai dan arah. Ya. Nah, ini adalah persamaan kuat medan listrik E sama dengan K kali Q bagi R kuadrat, di mana kuat medan listrik sebanding dengan besarnya muatan. Di sini kuat medan listrik tidak tergantung pada besarnya muatan uji, ya, tetapi hanya tergantung pada muatan tersebut, ya. Jadi kalau mau menentukan kuat medan listrik di sekitar sebuah muatan, maka kuat medan listrik itu dipengaruhi oleh besarnya muatan, nilai muatan tersebut, tidak dipengaruhi oleh muatan lain. Ya, ini beda dengan gaya listrik. Dan yang berikut adalah kuat medan listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, atau berbanding lurus dengan 1/R kuadrat. Untuk dua keadaan yang berbeda, ya, kita bisa buat perbandingan E1 bagi E2 sama dengan R2 kuadrat bagi R1 kuadrat, atau E1 bagi E2 sama dengan dalam kurung R2 per R1 dikuadratkan. Ini persamaan jika kita gunakan misalkan pada sebuah muatan di sekitarnya kita membuat dua titik, ya, maka titik yang pertama dan titik yang kedua, maka bagaimana perbandingan kuat medan listrik kedua titik tersebut merupakan perbandingan terbalik antara kedua jaraknya yang dikuadratkan. Oke, kita lanjutkan. Keterangan E sama dengan kuat medan listrik dalam satuan Newton per kolom. Karena apa? Karena kuat medan listrik sama dengan gaya per muatan, maka satuannya adalah Newton per kolom. Dan yang berikut adalah Q, muatan listrik, dan yang berikut adalah R, jarak antara sebuah titik dengan muatan satuan meter. Nah, berdasarkan ini maka kita harus memahami bahwa ketika kita mempelajari gaya listrik, tinjauan kita adalah pada muatan listrik, ya. Sedangkan ketika kita mempelajari kuat medan listrik, tinjauan kita adalah titik-titik di sekitar sebuah muatan listrik. Dengan demikian maka jaraknya adalah jarak antara titik tersebut dengan muatan, atau jaraknya antara muatan tersebut dengan sebuah titik di sekitar muatan. Dan yang berikut adalah K, yaitu konstanta kolom dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Nah, sudah disinggung sebelumnya bahwa kuat medan listrik adalah besaran vektor, maka kita menentukan juga nilai dan arahnya. Nilainya sudah kita tentukan dengan menggunakan persamaan E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Bagaimana menentukan arah kuat medan listrik? Nah, perhatikan, ini ada muatan listrik positif, dan ini kita gambarkan garis gaya listriknya, yaitu pada muatan positif garis gaya listriknya berarah keluar dari muatan, ya. Dan sekarang kita gambarkan, ya, titik-titik di sekitar sebuah muatan positif, karena tinjauannya adalah terhadap titik, dan titik ini kita beri nama, ya, titik A, B, C, D, dan ini K, L, M, N. Dan kita menggambarkan vektor kuat medan listrik pada masing-masing titik. Karena pada muatan positif maka vektornya adalah berarah keluar, seperti orientasi dari garis-garis gaya listrik di sekitar sebuah muatan positif. Nah, vektor anak panahnya keluar, perhatikan di titik A, dan ini diberi nama EA, kuat medan listrik pada titik A. Ini EB, kuat medan listrik pada titik B, dan ini EC, kuat medan listrik pada titik C. Dan sekarang di titik D, ya, ED, kuat medan listrik pada titik D. Dan sekarang di titik K, anak panahnya, oke, ini EK, kuat medan listrik di titik K. Kemudian di titik L, dan ini adalah kuat medan listrik di titik L, dan M,
kuat medan listrik di titik M, ini perhatikan vektornya, dan EN kuat medan listrik di titik N. Nah, arah vektor kuat medan listrik pada titik-titik di sekitar sebuah muatan positif adalah menjauhi muatan. Perhatikan ini vektor-vektornya, seluruhnya ini menjauhi muatan. Tetapi ketika kalau kita tinjau satu persatu titik, ya, maka kita bisa menggunakan arahnya dengan acuan lainnya. Misalnya di titik C, kalau menggunakan acuan mata angin, ya, maka ini arahnya EC arahnya ke timur, sedangkan EM arahnya ke barat, sedangkan EA arahnya ke utara, dan EK arahnya ke selatan. Itu jika kita menggunakan acuan mata angin, ya. Oke, dan sekarang kita lanjutkan bagaimana vektor kuat medan listrik di sekitar muatan negatif. Nah, pada muatan negatif, garis-garis gaya listriknya adalah berarah menuju ke muatan. Dengan demikian, maka sekarang kita buatkan titik-titik seperti tadi, ya, dan kita beri nama titik A, B, C, D, K, L, M, dan N, dan kita gambarkan vektor-vektor kuat medan listrik pada masing-masing titik ini, ya. Oke, nah, vektor kuat medan listrik di sekitar sebuah muatan negatif adalah arahnya menuju atau mendekati muatan, dan vektor ini digambarkan dengan titik tangkap pada titik ini, ya. Jadi kalau pada titik A, maka titik tangkapnya pada titik A dengan arahnya menuju muatan, dan ini kita sebut dengan EA. Dan sekarang ini vektor kuat medan listrik pada titik B, ya. Dan pada titik C ini adalah EC, dan pada titik D ED, dan sekarang titik K EK kuat medan listrik pada titik K. Pada titik L ini EL kuat medan listrik pada titik L, dan ini M, ya, EM kuat medan listrik pada titik M, dan sekarang titik N kita gambarkan vektor kuat medan listriknya, dan ini adalah EN kuat medan listrik pada titik N, ya. Arah vektor kuat medan listrik pada titik-titik di sekitar sebuah muatan negatif adalah mendekati atau menuju muatan, ya. Dan arah vektor kuat medan listrik ini menjadi acuan ketika kita mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan kuat medan listrik. Kenapa? Karena kuat medan listrik adalah besaran vektor, ya. Sehingga ketika kita mengerjakan soal yang berhubungan dengan kuat medan listrik, kita juga tidak boleh melupakan arah vektor kuat medan listriknya dengan acuan pada muatan positif. Arah vektornya menjauhi muatan, dan pada muatan negatif arah vektor kuat medan listriknya mendekati atau menuju muatan. Dengan demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu kita telah mempelajari medan listrik dan kuat medan listrik. Mohon maaf jika ada kekeliruan, akan diperbaiki di kemudian hari. Dengan demikian, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Setelah pembelajaran ini, kita akan melanjutkan dengan pembelajaran kuat medan listrik pada titik di sekitar sebuah muatan.